Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Ernawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Di video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertama-tama, saya akan merefleksikan diri saya ke dalam 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher-centered. Saya selalu aktif menjadi pusat pembelajaran. Seharusnya saya memberikan ruang kepada mereka untuk menyampaikan pendapat dan mengeksplorasi kemampuan yang mereka miliki, supaya peran murid tidak hanya mencatat dan mendengarkan. Kedua, fokus utama guru hanya menuntaskan materi dan mengkondisikan kelas agar tenang. Saya berpikir bahwa suasana kondusif akan berpengaruh pada fokus belajar murid, sehingga materi akan lebih mudah dituntaskan. Tetapi saya lupa bahwa terdapat hal yang harus digali dalam diri murid, seperti keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, hingga murid mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Ketiga, guru kurang memahami karakter murid. Selama ini, ternyata saya kurang memahami karakter murid dengan baik, sehingga saya menganggap semua kebutuhan mereka itu sama, dan perlakuan yang saya berikan cenderung sama pula. Keempat, pembelajaran kurang menarik. Tanpa disadari, saya kerap memberikan pembelajaran berdasarkan textbook, sehingga variasi belajar masih kurang. Seharusnya saya mulai beralih dengan media-media pembelajaran yang lebih interaktif sehingga bisa membersamai murid di era digital saat ini. Setelah mempelajari modul 1.1, terdapat beberapa perubahan pola pikir dalam diri saya. Pertama, pembelajaran berpusat pada murid, dan guru berperan sebagai fasilitator. Guru bukanlah sumber utama dalam pembelajaran, melainkan murid yang menjadi pusat pembelajaran. Hal yang saya lakukan yaitu menuntun dan mengarahkan murid untuk mengeksplor kemampuan dalam diri mereka. Kedua, menghargai setiap karakteristik belajar murid. Saya harus peka terhadap kondisi setiap murid, supaya dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dan gaya belajar mereka. Ketiga, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Di sini, murid diberi kebebasan yang terarah untuk mendapatkan informasi dari sumber lain supaya mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Keempat, belajar tidak sekedar mempelajari materi sesuai mata pelajaran. Di sini, saya berusaha untuk menyisipkan pembelajaran di luar modul, seperti mengajak menyanyi lagu bahasa Inggris yang tanpa disadari, murid telah belajar pronunciation dan vocabulary. Selain itu, saya juga menanamkan nilai budi pekerti ketika proses pembelajaran berlangsung. Perubahan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, memberikan pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami murid dengan bantuan media dan teknologi. Yang kedua, menyisipkan permainan atau ice breaking untuk mengatasi kejenuhan murid. Yang ketiga, menuntun belajar murid sesuai kodratnya. Dan yang keempat, memberikan ruang kepada murid untuk mengeksplorasi minat, bakat, serta kreativitasnya masing-masing. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD adalah: yang pertama, membuat pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan. Guru harus bisa membuat suasana kelas menjadi hidup, memfasilitasi murid agar bisa mengutarakan pemikiran-pemikiran yang ada dalam diri mereka, serta dapat memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan di abad ke-21. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG.
Seorang guru harus mampu memposisikan diri menjadi pamong atau teladan yang baik untuk murid, menuntun murid, serta memberi kebebasan tanpa menjadikan mereka kehilangan arah. Yang ketiga, mengonsep pembelajaran Merdeka Belajar sesuai profil pelajar Pancasila seperti menyisipkan kearifan lokal dalam pembelajaran. Pendidikan berbasis kearifan lokal bertujuan untuk mewujudkan generasi yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai luhur budaya, serta ikut andil dalam melestarikan budaya. Yang keempat, memberikan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Guru dapat membantu murid berkembang sesuai dengan kondisi alami mereka dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia modern. Hal yang dapat saya simpulkan dari modul 1.1 ini adalah yang pertama, pendidikan yang seimbang merupakan serangkaian dari pendidikan akademis dan penanaman budi pekerti luhur. Yang kedua, pendidikan merupakan proses menuntun murid untuk belajar sesuai apa yang diminati dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Yang ketiga, pendidik sejatinya menghamba pada murid, artinya mengabdikan diri untuk memberikan perhatian, dukungan, dan bimbingan agar murid dapat mencapai potensi terbaik mereka. Demikian refleksi dan kesimpulan modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.